Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, I hope everyone is doing well. So, today we will learn about descriptive text. Ada yang tahu descriptive text apa? Alright, let's see the definition. So, descriptive text is a text which describes a place, a thing, or a person. In other words, descriptive text focuses on one subject. And in this chapter, we are going to discuss more about descriptive text about a place. Jadi, descriptive text ini adalah sebuah teks yang menggambarkan atau teks yang memberikan gambaran tentang suatu tempat, sebuah benda, atau seseorang dan seekor binatang. Nah, di teks ini kita hanya fokus pada satu subjek. Dan di kelas 10 ini, in this chapter, kita akan mendiskusikan lebih tentang suatu tempat, jadi tentang objek wisata. Contohnya, misalnya kita mau mendeskripsikan tentang Tugu Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Nah, kita hanya fokus pada Tugu Monas itu aja. Oke? Now move to the social function, yaitu fungsi sosial dari teks deskriptif ini adalah untuk mempromosikan atau mengenalkan sebuah objek tempat wisata yang kita tahu kepada orang awam. Kita bisa memberikan tentang apa aja yang ada di objek wisata tersebut, jadi kita bisa menjelaskan supaya orang awam itu tahu tentang objek wisata yang ada di daerah kita, misalnya. Oke. Sampai di sini saya harap paham ya. Nah, now we move to the generic structure atau struktur teks dari descriptive text itu ada dua. Oke, ingat-ingat, struktur teks atau generic structure dari descriptive text itu ada dua, identification dan description. Nah, yang identification, this part identifies particular thing to be described. Jadi di part identification ini atau paragraf pertama atau paragraf identification ini berisi tentang identifikasi atas tempat yang akan dideskripsikan. Jadi lebih ke perkenalan tentang tempat yang mau kita deskripsikan. Oke. Nah, untuk paragraf selanjutnya, paragraf 2 sampai bawah adalah paragraf description. Nah, in this part describes the parts and characteristic of the thing described. Jadi di paragraf description ini berisi tentang penjelasan yang lebih rinci tentang tempat objek wisata tersebut. Jadi kita bisa kasih tahu ada apa aja di objek wisata tersebut, cara untuk sampai ke tempat itu pakai apa yang bisa dinikmati, gitu. Oke, ingat-ingat ya, ada identification dan description. Now we move to the language features. Jadi atau unsur kebahasaan dari teks deskriptif, dan di deskriptif teks ini kita akan menggunakan spesifik partisipan atau subjek. Jadi kita hanya fokus pada satu subjek aja. Nah, yang kedua ada simple present tense. Masih ingat kan simple present tense? Subjek plus verb 1 plus object. Nah, yang ketiga kita juga use lots of adjective, kata sifat. Contohnya seperti small, large, dan adverbs seperti easily, directly. Nah, lalu kita juga sometimes use degree of comparison. Jadi kadang-kadang kita pakai degree of comparison. Contohnya smaller, larger, bigger. Sekarang ini ada contoh sederhana. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang title ini adalah Kembang Island. Jadi Kembang Island ini adalah sebuah titlenya. Nah, ini adalah satu paragraf deskriptif lengkap. Nah, kita bisa lihat di sini paragraf pertama, dia identification. Nah, kenapa identification di paragraf pertama? Karena kalian lihat di sini, Kembang Island is a delta located in the middle of the Barito River. Jadi, dia itu menjelaskan tentang Kembang Islandnya dulu, tentang tempatnya apa dulu. Nah, di sini kan yang amat sangat jelas di sini dia menjelaskan tentang Kembang Island. Jadi di sini adalah identification. Jadi kayak introduction-nya dulu. Jadi dikasih pengetahuan, oh ini loh tempatnya di Kembang Island.
Nah, gitu. Masuk ke paragraf kedua, dia lebih rinci, tetap tentang kembang island, tapi dia lebih rinci. Nah, ini udah masuk ke description. Nah, bisa dilihat di sini adalah kembang island is a habitat for hundreds of monkey and several species of birds. Jadi dia udah makin merinci nih. Dia bilang di kembang island itu ada ratusan monyet dan beberapa spesies burung. Nah, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan mereka dengan memberi makan, pakai kacang atau pisang dan hal-hal yang lain. Jadi dia makin merinci. Jadi tes deskriptif itu simpelnya cuma ada 2 generic structure, identification dan description. Itu aja sebenarnya. Okay? So, thank you for your attention. And if you have any question, feel free to ask me. And yeah, thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.